Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa hatimu lelah, padahal hidupmu terlihat baik-baik saja? Bukan karena kurang rezeki, tapi karena hatimu terlalu penuh oleh dunia. Anehnya, semakin dikejar, semakin gelisah. Semakin digenggam, semakin hampa. Tahukah kamu, ada hati yang rusak bukan karena dosa besar, tetapi karena terlalu mencintai yang sementara. Dunia perlahan masuk ke relung jiwa, tanpa disadari, tanpa permisi. Ia tidak berisik, tapi menutup cahaya sedikit demi sedikit. Dan yang lebih menggetarkan, banyak orang rajin ibadah, namun hatinya belum benar-benar bersih. Doa terucap, tapi batin tetap resah. Zikir terdengar, tapi jiwa masih terikat. Jika hari ini hatimu sering gelisah tanpa sebab, bisa jadi Allah sedang memanggilmu, bukan untuk menambah dunia, tetapi untuk menyucikan hatimu darinya. Bab 1. Hati yang tertutup oleh dunia. Ada satu kenyataan yang jarang kita sadari. Hati manusia tidak pernah benar-benar kosong. Ia selalu terisi. Jika bukan cahaya ilahi, maka ia akan dipenuhi oleh bayangan dunia. Dunia tidak masuk ke hati lewat harta semata, tapi lewat rasa memiliki, rasa ingin dipuji, rasa takut kehilangan, dan rasa ingin selalu dianggap cukup oleh makhluk. Di titik inilah hati mulai berat, doa terasa hampa, ibadah menjadi rutinitas tanpa getar. Bukan karena Allah jauh, tapi karena hati kita perlahan sibuk menghadap selainnya. Banyak orang mengira dunia itu rumah, padahal ia hanyalah persinggahan. Namun ketika hati terlalu lama singgah, ia lupa arah pulang. Kita mulai mengukur nilai diri dari pencapaian, membandingkan takdir dengan orang lain, dan menimbang kebahagiaan dengan standar yang terus berubah. Saat itu hati tidak rusak, hanya tertutup. Tertutup oleh lapisan keinginan yang tak pernah selesai. Dan hati yang tertutup tidak mampu menangkap isyarat langit, seindah apapun cahaya yang turun. Menyucikan hati bukan berarti membenci dunia, melainkan melepaskan dunia dari singgasananya di dalam jiwa. Dunia seharusnya berada di tangan, bukan di dada. Ketika ia berada di dada, ia menyesakkan. Ketika ia berada di tangan, ia bisa dilepas kapan saja. Inilah awal makrifat, menyadari bahwa segala yang kita genggam hanyalah titipan dan segala yang kita banggakan bisa ditarik dalam satu tarikan nafas tak terduga. Hati yang mulai sadar akan berkata lirih dalam dirinya, mengapa aku gelisah padahal rezekiku dijamin? Mengapa aku takut padahal hidupku diatur? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk dijawab dengan logika, tapi dengan kejujuran batin. Dari kejujuran inilah muncul kerendahan hati, dan dari kerendahan hati lahirlah cahaya. Cahaya tidak datang ke hati yang sombong dengan dunianya, tapi ke hati yang mengakui kefakirannya di hadapan Allah. Maka langkah pertama menyucikan hati adalah menyadari keterikatannya. Duduklah sejenak dalam diam dan dengarkan apa yang paling sering kau pikirkan saat sendiri. Di sanalah dunia bersembunyi. Jika yang muncul adalah ketakutan kehilangan, keinginan diakui, atau kecemasan akan masa depan, ketahuilah, itulah pintu pertama penyucian. Karena Allah tidak membersihkan hati yang merasa sudah bersih, tetapi hati yang berani mengaku, ya Allah, aku terlalu mencintai dunia, dan aku ingin kembali kepadamu. Bab 2. Melepas keterikatan yang tak terlihat. Ada ikatan yang tidak bisa disentuh tangan, namun mencengkeram hati dengan sangat kuat. Ia bukan rantai besi, melainkan rasa. Rasa ingin dipuji, rasa ingin dipahami, rasa ingin dianggap penting. Inilah keterikatan paling halus, yang sering kita kira sebagai hal wajar, padahal diam-diam ia menutup pintu keikhlasan. Hati yang terikat akan sulit lapang, karena ia selalu menunggu reaksi makhluk sebelum merasa tenang. Keterikatan ini sering bersembunyi di balik amal. Kita berbuat baik tapi berharap dikenang. Kita beribadah tapi ingin dianggap saleh. Kita bersedekah tapi ingin dihormati. Amal tetap bernilai, namun hati kehilangan kemurniannya. Seperti air yang jernih tetapi dicampur setetes tinta, ia tak lagi sebening sebelumnya. Disinilah penyucian hati bekerja, bukan pada perbuatan luar, melainkan pada niat yang bergetar di dalam. Melepas keterikatan bukan berarti menjadi dingin atau menjauh dari manusia.
Justru sebaliknya, kita tetap mencintai, namun tidak menggantungkan kebahagiaan pada balasan. Kita tetap memberi tanpa menagih pengakuan. Kita tetap berjalan tanpa menuntut tepuk tangan. Saat itulah hati mulai ringan, karena bebannya bukan lagi penilaian manusia, melainkan keridaan Allah semata. Hati yang mulai terlepas akan merasakan perubahan halus. Doa menjadi lebih jujur, karena tak lagi sibuk terlihat indah. Tangisan menjadi lebih dalam karena tak perlu disaksikan siapapun. Kesendirian terasa akrab, bukan menakutkan. Ini tanda bahwa hati sedang berpindah arah dari makhluk menuju Al-Khaliq, dari dunia menuju makna. Maka latihlah dirimu untuk diam saat dipuji dan tenang saat diabaikan. Bukan karena hatimu keras, tetapi karena hatimu mulai tahu tempat bergantung. Dunia akan tetap berisik, manusia akan tetap menilai, namun hatimu tak lagi tinggal di sana. Ia mulai pulang perlahan menuju satu tujuan. Allah yang maha melihat, bahkan ketika tak ada satupun mata yang memandang. Bab 3. Membongkar kecintaan tersembunyi dalam hati. Tidak semua cinta terasa manis. Ada cinta yang justru membuat hati gelisah, pikiran lelah, dan jiwa tak pernah benar-benar tenang. Itulah cinta kepada dunia yang bersemayam diam-diam. Ia tidak selalu tampak sebagai ambisi besar, kadang hanya berupa keinginan sederhana yang terlalu kita jaga. Ketika sesuatu mulai sulit dilepaskan, ketika kehilangannya terasa lebih menakutkan daripada jauh dari Allah, disitulah cinta itu berakar. Hati yang dipenuhi cinta dunia seringkali sibuk menghitung untung dan rugi, menghitung penghargaan dan pengabaian, menghitung masa depan seolah semuanya berada di tangan sendiri. Padahal hati yang bersandar kepada Allah tidak sibuk menghitung, ia percaya bahwa apa yang ditetapkan tidak pernah salah alamat, dan apa yang diambil bukanlah miliknya sejak awal. Namun untuk sampai ke keyakinan ini, hati harus berani dibongkar, lapis demi lapis. Membongkar cinta tersembunyi memang menyakitkan. Ego akan memberontak, nafsu akan mencari pembenaran. Kita akan berkata, ini wajar atau ini manusiawi. Benar, tetapi tidak semua yang manusiawi menyehatkan hati. Ada saatnya kita perlu jujur dan berkata, aku terlalu mencintai ini. Pengakuan inilah yang menjadi pintu rahmat, karena Allah dekat dengan hamba yang jujur pada dirinya sendiri. Saat cinta dunia mulai dilemahkan, bukan berarti hati menjadi kosong. Justru ruang itu akan diisi oleh ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Kita mulai merasakan cukup tanpa banyak memiliki, merasa kaya tanpa harus menumpuk. Dunia tidak lagi menjadi tujuan, melainkan alat. Dan alat tidak pernah pantas dicintai melebihi pemiliknya. Latihlah hatimu untuk kehilangan dalam keadaan sadar. Lepaskan hal kecil terlebih dahulu. Keinginan untuk selalu benar, kebutuhan untuk selalu diperhatikan, dorongan untuk selalu menang. Dari latihan kecil ini, hati belajar satu pelajaran besar, bahwa yang paling layak dicintai bukanlah yang selalu hadir, tetapi yang tak pernah pergi, meski dunia silih berganti menguji. Bab 4. Mengosongkan hati agar cahaya turun. Hati tidak bisa diisi cahaya jika masih penuh oleh debu keakuan. Debu ini tidak terlihat, namun menutupi kejernihan batin. Ia muncul saat kita merasa paling tahu, paling benar, paling berjasa. Tanpa disadari, kita menempatkan diri di pusat segalanya, lalu berharap Allah menyesuaikan kehendaknya dengan keinginan kita. Di titik ini, doa tidak lagi menjadi permohonan, melainkan tuntutan yang dibungkus kata-kata suci. Mengosongkan hati bukan berarti merendahkan diri secara lisan, tapi menyadari hakikat diri secara batin. Kita ini lemah, rapuh, dan sepenuhnya bergantung. Nafas yang keluar masuk pun bukan hasil kemampuan, melainkan izin. Ketika kesadaran ini hidup, hati tidak lagi sibuk membela diri. Ia mulai tunduk bukan karena kalah, tetapi karena paham siapa dirinya di hadapan Yang Maha Kuasa. Kesombongan rohani sering lebih berbahaya daripada kesombongan duniawi. Seseorang merasa dekat dengan Allah, lalu memandang rendah yang lain. Ia merasa telah sampai, lalu berhenti berjalan, padahal perjalanan menuju Allah tidak mengenal garis akhir selama nafas masih ada.
Mengosongkan hati berarti bersedia terus belajar, terus dikoreksi, dan terus disadarkan, bahkan melalui hal-hal yang tidak menyenangkan. Saat hati benar-benar kosong dari rasa memiliki diri, cahaya turun tanpa diminta. Bukan cahaya yang membuat seseorang terlihat istimewa, tetapi cahaya yang membuatnya merasa kecil. Dari sinilah lahir kelembutan, kesabaran, dan kasih yang tidak dibuat-buat. Bukan karena ingin terlihat baik, tetapi karena hati sudah tak punya kepentingan selain mendekat. Maka jangan takut jika Allah mengosongkan hidupmu dari sesuatu yang kau banggakan. Bisa jadi itu bukan kehilangan, melainkan pembersihan. Karena hati yang kosong dari selainnya adalah hati yang paling siap menerima kehadirannya. Meski hanya setitik, namun cukup untuk menerangi seluruh jalan pulang. Bab 5. Belajar ridha atas takdir yang tidak dipilih. Tidak semua takdir datang dalam bentuk yang kita inginkan. Ada yang hadir sebagai kehilangan, kekecewaan, atau jalan hidup yang terasa melenceng dari rencana. Disinilah hati diuji paling dalam. Bukan pada saat doa dikabulkan, tetapi ketika doa terasa seolah tak dijawab. Hati yang masih melekat pada dunia akan memberontak, bertanya dengan nada protes, sementara hati yang mulai disucikan akan bertanya dengan nada tunduk. Ridha bukanlah pasrah tanpa rasa, melainkan menerima dengan kesadaran bahwa Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Ini adalah maqam yang tidak bisa dipelajari lewat kata-kata, tetapi ditempa lewat peristiwa. Saat sesuatu yang kita cintai diambil dan kita memilih tetap menjaga adab kepada Allah, disitulah ridha mulai tumbuh, meski dengan air mata. Banyak hati menjadi gelap bukan karena ujian, tetapi karena menolak pelajaran di balik ujian. Kita sibuk mempertanyakan, mengapa aku, hingga lupa bertanya, apa yang ingin Allah perbaiki. Padahal setiap takdir membawa pesan penyucian. Ia datang untuk melepaskan sandaran palsu, menghancurkan rasa sok kuat, dan mengarahkan kembali hati kepada satu sandaran yang tidak pernah runtuh. Ketika ridha mulai menetap, ada ketenangan aneh yang muncul. Bukan karena masalah selesai, tetapi karena hati berhenti melawan. Dunia masih bergerak, ujian masih ada, namun batin terasa teduh. Seolah hati berkata, jika ini darimu, aku tenang. Inilah buah penyucian yang tidak bisa dibeli dengan amal lahir, hanya dengan penyerahan batin. Latihlah dirimu untuk menerima hal kecil dengan lapang, keterlambatan, kesalahpahaman, rencana yang gagal. Dari hal kecil itulah hati belajar berdamai. Dan saat hati mampu berdamai dengan takdir yang tidak dipilih, ia sedang disiapkan untuk menerima karunia yang tidak pernah dibayangkan. Bab 6. Menjaga hati dari keramaian yang melalaikan. Tidak semua keramaian terlihat bising. Ada keramaian yang sunyi, namun membuat hati lelah tanpa disadari. Pikiran yang terus meloncat, perhatian yang terpecah, dan jiwa yang sibuk mengejar banyak hal sekaligus. Itulah keramaian batin. Hati yang terus dipenuhi suara dunia akan sulit mendengar panggilan langit. Bukan karena panggilan itu lemah, tetapi karena hati terlalu penuh untuk menampungnya. Dunia hari ini mengajarkan kita untuk selalu hadir di mana-mana, mengetahui segalanya, dan merespons semuanya. Tanpa sadar, hati kehilangan ruang untuk diam. Padahal diam adalah pintu perjumpaan batin. Dalam diam, hati mengenali dirinya. Dalam diam, bisikan ilahi terdengar lebih jujur. Namun diam hanya bisa dirasakan oleh hati yang berani menarik diri dari hiruk-pikuk yang tak perlu. Menyucikan hati berarti memilih dengan sadar apa yang layak masuk ke dalamnya. Tidak semua informasi perlu ditelan, tidak semua perbincangan perlu diikuti. Ada kalanya menjauh adalah bentuk penjagaan, bukan karena merasa suci, tetapi karena menyadari kelemahan diri. Hati yang rapuh butuh lingkungan yang menenangkan agar tetap hidup dalam cahaya. Ketika hati mulai dijaga, kita akan merasakan perubahan halus dalam ibadah. Zikir menjadi lebih hadir, doa terasa lebih dekat, dan kesendirian tidak lagi menakutkan. Kita tidak lagi mencari pelarian dalam keramaian, karena hati telah menemukan teman sejatinya. Di titik ini, dunia tetap berjalan, namun kita tidak lagi tenggelam di dalamnya. Maka beranilah memilih sepi yang menyadarkan daripada ramai yang melalaikan. Karena hati yang terjaga bukanlah hati yang menjauh dari kehidupan,
tetapi hati yang tahu kapan harus hadir dan kapan harus kembali pulang. Pulang kepada Allah di ruang batin yang sunyi namun penuh cahaya. Bab 7. Membersihkan niat dalam setiap gerak. Tidak ada amal yang benar-benar kecil jika niatnya lurus, dan tidak ada amal yang benar-benar besar jika niatnya keruh. Hati adalah pusat arah, sementara perbuatan hanyalah bayangan. Ketika hati condong kepada dunia, amal ikut condong. Ketika hati menghadap Allah, amal pun menemukan ruhnya. Inilah sebabnya penyucian hati selalu dimulai dari niat, bukan dari banyaknya perbuatan. Niat sering berubah tanpa kita sadari. Hari ini kita berbuat karena Allah, esok hari karena ingin diakui. Pagi ikhlas, sore berharap balasan. Inilah pergulatan batin yang wajar, namun tidak boleh dibiarkan. Hati yang bersih bukan hati yang tak pernah goyah, melainkan hati yang cepat kembali saat menyimpang. Ia peka, dan kepekaan itu lahir dari kesadaran yang terus dijaga. Membersihkan niat bukan dengan melawan pikiran, tetapi dengan menghadirkan Allah dalam batin. Saat kesadaran akan Allah kuat, niat otomatis lurus. Kita tidak lagi sibuk memikirkan siapa yang melihat, karena merasa selalu dilihat. Dari rasa diawasi inilah lahir kejujuran yang lembut, bukan ketakutan yang kaku. Ada saatnya Allah menguji niat kita dengan disembunyikannya amal. Kita berbuat baik namun tak ada yang tahu. Tidak ada pujian, tidak ada apresiasi. Jika hati terasa berat, disitulah penyakitnya. Namun jika hati tetap tenang, disitulah tanda penyucian. Amal yang tersembunyi adalah cermin paling jujur tentang kondisi hati. Latihlah dirimu untuk sering bertanya dalam diam, untuk siapa ini aku lakukan? Pertanyaan ini bukan untuk menuduh diri, tetapi untuk menuntun hati. Karena niat yang terus dibersihkan akan menuntun amal menuju cahaya, dan cahaya itulah yang perlahan mengikis sifat duniawi dari dalam jiwa. Bab 8. Menghidupkan zikir sebagai nafas batin. Hati yang kosong dan niat yang bersih membutuhkan penjaga, agar tidak kembali dikuasai dunia. Penjaga itu adalah zikir, bukan sekadar ucapan di lisan, tetapi kesadaran yang hidup di dalam. Zikir yang sejati tidak selalu terdengar, namun terasa. Ia hadir saat hati gelisah, mengingatkan bahwa ada yang maha mengatur. Ia muncul saat dada sempit, menenangkan tanpa banyak kata. Banyak orang berzikir, namun hatinya tetap penuh kegelisahan. Bukan karena zikirnya salah, tetapi karena zikirnya belum turun ke batin. Lisan mengucap, pikiran melayang, hati sibuk dengan urusan dunia. Padahal zikir adalah latihan hadir. Menghadirkan Allah di saat berjalan, bekerja, menunggu, bahkan saat terluka. Disinilah zikir menjadi nafas ruhani, bukan rutinitas kosong. Ketika zikir mulai hidup, hati perlahan kehilangan ketergantungannya pada dunia. Ia tidak lagi panik saat rencana gagal, tidak terlalu girang saat keinginan tercapai. Semua kembali ke satu rasa, cukup bersama Allah. Inilah tanda hati mulai bersih, karena dunia tidak lagi menjadi sumber ketenangan, melainkan sekadar jalan yang dilewati. Zikir yang terus dijaga akan menyingkap hijab-hijab halus dalam batin. Kita mulai peka terhadap bisikan nafsu, cepat sadar saat hati condong kepada selainnya. Bukan karena kita suci, tetapi karena cahaya mulai menerangi sudut-sudut gelap jiwa. Cahaya ini tidak membuat seseorang merasa tinggi, justru membuatnya semakin berhati-hati. Maka jangan remehkan zikir yang dilakukan dalam kesunyian. Bisa jadi di sanalah Allah sedang membersihkan hatimu tanpa kau sadari. Karena hati yang terus mengingat Allah akan sulit ditinggali oleh cinta dunia. Dan nafas yang disertai zikir perlahan mengubah arah hidup. Dari mengejar menjadi berserah. Bab 9. Melatih kehadiran hati dalam setiap ujian. Ujian bukanlah gangguan dalam perjalanan penyucian hati, melainkan bagian terpenting darinya. Tanpa ujian, hati tidak pernah benar-benar terlihat keadaannya. Saat hidup lapang, dunia dan akhirat tampak akur. Namun ketika sempit datang, barulah tampak siapa yang lebih kita genggam. Di momen inilah hati diajak hadir sepenuhnya, tidak lari, tidak mengeluh berlebihan, dan tidak pula berpura-pura kuat. Kehadiran hati berarti menyadari apa yang sedang Allah lakukan pada diri kita.
bukan sekadar apa yang sedang terjadi pada hidup kita. Dua hal ini sering tertukar. Kita fokus pada peristiwa, lupa pada sentuhan ilahi di baliknya. Padahal setiap ujian membawa satu maksud, membersihkan sandaran yang salah dan menguatkan sandaran yang benar. Hati yang hadir akan menangkap pesan ini, meski dengan gemetar. Seringkali ujian terasa berat karena hati menolak berada di saat ini. Ia melompat ke masa lalu menyesali, ia melompat ke masa depan mencemaskan. Padahal Allah hanya bekerja di saat ini. Ketika hati kembali ke saat ini, kembali ke nafas yang sedang diizinkan, beban terasa berkurang. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati tidak lagi sendirian menghadapinya. Melatih kehadiran hati tidak membutuhkan keadaan ideal. Justru ia dilatih di tengah luka, di sela kecewa, di antara doa-doa yang belum terjawab. Saat itulah hati belajar berkata, "Aku di sini, ya Allah." Kalimat sederhana ini memiliki kekuatan besar karena ia menutup pintu pelarian dan membuka pintu penyerahan. Dan ketika hati mampu hadir dalam ujian, dunia perlahan kehilangan kuasanya. Ujian tidak lagi dilihat sebagai ancaman, melainkan undangan untuk mendekat. Di titik ini, penyucian hati tidak lagi terasa sebagai beban berat, tetapi sebagai perjalanan pulang yang jujur, meski langkahnya tertatih, namun arahnya sudah benar. Bab 10. Hati yang merdeka dari dunia terikat pada Allah. Pada akhirnya, penyucian hati bukan tentang menjadi manusia yang sempurna, tetapi menjadi hamba yang sadar. Sadar bahwa dunia tidak pernah diciptakan untuk memenuhi hati, dan hati tidak pernah diciptakan untuk bergantung pada dunia. Ketika kesadaran ini menetap, hati menjadi merdeka. Ia tidak mudah goyah oleh pujian, tidak hancur oleh celaan, dan tidak runtuh oleh perubahan keadaan. Hati yang merdeka tetap hidup di dunia, bekerja, berjuang, dan berinteraksi, namun jiwanya tidak tenggelam. Ia menikmati rezeki tanpa diperbudak olehnya. Ia menghadapi kehilangan tanpa kehilangan arah. Semua dijalani dengan satu kesadaran, bahwa hidup ini sedang diarahkan, bukan dibiarkan. Dan arah itu selalu menuju Allah, meski jalannya berliku. Ketenangan yang lahir dari hati yang bersih, bukan ketenangan yang gaduh. Ia tenang dalam diam, kuat tanpa pamer, yakin tanpa banyak pembuktian. Inilah buah tauhid yang matang, ketika hati tidak lagi membagi sandaran. Allah bukan sekadar tujuan akhir, tetapi teman perjalanan di setiap langkah. Pada makam ini, sifat duniawi tidak sepenuhnya hilang, namun kehilangan kuasanya. Ambisi berubah menjadi amanah, keinginan berubah menjadi doa, ketakutan berubah menjadi tawakal. Dunia tetap ada, namun tidak lagi menguasai ruang batin. Hati telah menemukan tempat tinggal sejatinya. Dan jika hari ini hatimu masih terasa berat, jangan putus asa. Penyucian bukan pekerjaan semalam, melainkan perjalanan seumur hidup. Selama hatimu masih rindu kepada Allah, selama masih ada penyesalan dan harapan, pintu itu belum tertutup. Teruslah berjalan perlahan namun jujur, karena hati yang sedang menuju Allah sudah berada di jalan yang benar. Jika hatimu terasa berat, itu bukan tanda ditinggalkan. Bisa jadi itu tanda sedang dibersihkan. Jangan lari dari prosesnya, karena di sanalah Allah sedang mendekat. Semoga hati kita dimurnikan, dilepaskan dari dunia, dan ditautkan kembali kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.